Serial Echo menjadi serial pembuka tahun 2024 dari MCU. Kita sendiri pernah lihat Echo dari serial Hawkeye, namun ya memang tidak banyak. Di serial inilah fokus ceritanya menceritakan siapa Maya Lopez dan keluarganya. Echo hanya memiliki 5 episode dan langsung semua episode keluar hari Rabu kemarin. Jujur aja salah satu yang ngebuat gue tunggu serial ini karena Daredevil sama Kingpin yang muncul lagi. Tapi setelah melihat 5 episode dari serial ini, ya gimana ya? Serial Echo dari segi cerita bukan yang buruk-buruk amat, tapi untuk menandingi serial Loki atau bahkan Moon Knight masih belum bisa. Fokus cerita Echo ini memperlihatkan asal-usul suku Maya Lopez dan ternyata memiliki semacam kekuatan gitu. Ini sebenarnya ada sisi semacam fantasi juga ya, spiritual gitu. Tapi menurut gua untuk kekuatannya masih dangkal banget diceritainnya. Ya mungkin karena ini juga season 1 kan. Nggak tahu deh kalau nanti ada season 2. Untuk cerita utamanya ngeliatin Maya ini yang mau ambil ahli kekuasaannya si Kingpin, tapi gagal karena ternyata Kingpin ini masih hidup. Pace ceritanya di episode 1 itu rada lambat ya, karena nyeritain dari Maya kecil, terus event Hawkeye pun diceritain. Barulah setelah itu kejadian setelah Hawkeye. Nah yang gue kurang suka di episode 1 ini sempet bingungin timelinenya. Ada beberapa waktu tertentu gue kira ini timeline setelah Hawkeye. Ternyata kalau nonton sampai akhir baru sadar kalau episode 1 ini semacam recap cerita Maya pas di serial Hawkeye juga. Lalu di episode lainnya, entah kenapa ya kekuasaan Kingpin yang ada di kota asal Maya ini gak begitu diliatin. Ya memang ada beberapa tapi sedikit doang. Bahkan Henry omnya si Maya itu yang bekerja untuk Kingpin meskipun dia gak mau, itu jelasinnya dikit banget. Pokoknya yang kita tahu dia yang pengelola di daerah situ. Lalu karakter di film ini, entah ini karena skrip filmnya atau karena kedikitan durasi episodenya atau mungkin keduanya, sehingga beberapa karakter itu kayak numpang lewat aja. Gua gak ada merasakan kepedulian dengan beberapa karakter. Contohnya si Bonnie, sepupunya Maya. Ini karakter padahal udah ada diliatin pas di awal episode. Bahkan mereka diliatin main berdua gitu. Tapi kenapa ini karakter gak dapat banyak porsinya? Dikasih ruang buat karakter Bonnie ngobrol sama Maya aja kagak ada, sekali doang. Gua kira bakal lebih banyak lagi karena si Bonnie ini di episode 1 udah diliatin gitu. Terus episode terakhirnya juga bagian final battle-nya sih, itu menurut gua agak terburu-buru. Menurut gua ini sebenarnya anti klimaks, tapi ada epic momennya juga pas liatin leluhur Maya dari berbagai generasi itu bersatu dengan Maya. Cuman Kingpin gak dikasih waktu buat ngehajar si Maya. Maya dengan kekuatannya dari leluhurnya itu gampang banget buat bikin Kingpin hampir tobat. Ya seenggaknya gitu ya, kasih waktu lah buat ngeliat pertarungan Maya sama Kingpin. Nanti pas terdesak atau baru mau kalah gitu, barulah pakai cara tersebut. Ya kan biasanya juga kebanyakan superhero kayak gitu kan. Tapi serial ini masih bisa dinikmati terlepas kekurangannya. Apalagi gue demen banget sama vibe serial ini karena kerasa banget kayak Marvel Daredevil Netflix yang dark gitu. Meskipun masih ada jokes khas Marvel, cuman vibe-nya tuh masih berasa aja gitu. Apalagi si Maya yang kalau diajak bercanda gitu ya, tapi mukanya tetap cemberut aja. Gue cuma berharap Marvel bakal buat serial yang kayak gini lagi, yang street level gitu, cuman dengan kualitas yang lebih bagus serta lebih sadis juga. Serial ini dibilang sadis ya sadis, tapi nggak brutal sadisnya tuh kayak Daredevil Netflix. Jadi masih kayak dasar-dasar gitulah nih kalau misalnya dibilang sadis ya. Adegan fight-nya sih jangan ditanya, sempet gue lihat komentar orang yang ngelihat gaya tarung si Daredevil sama Maya, katanya kaku. Tapi kalau kalian udah nonton semua episode, kagak kaku kok. Apalagi kalau bagian adegan berantem di tempat skate itu nggak kaku. Lalu gue suka hal kecil yang gak dilupain sama Marvel, yaitu kehadiran burung yang ada pengaruhnya di cerita serial ini. Burungnya ini bukan sembarang burung, jadi burung ini kayaknya udah hidup lama dari zamannya leluhur pertama Maya. Yang mana burung ini juga jadi pertanda kalau ada musuh yang mendekat, dan ini juga dimanfaatkan meskipun hanya di episode terakhir. Acting ala Aqua Cox di sini juga oke banget sih sebagai Maya. Meskipun permainan ekspresinya kayak gitu-gitu aja,
tapi ada senyumnya kok. Cuman menurut gue bukan salah aktornya juga, tapi memang karakter Maya itu emang dibuat kayak gini, penuh rasa sakit, jadi wajar mukanya serius mulu. Yang terakhir lebih kesalahannya gue yang berekspektasi Daredevil bakal muncul lebih dari sekali. Ternyata aduh, mana gue nungguin banget lagi mereka berdua ngobrol tanpa berantem gitu, tapi gak terwujud. Ya overall serial ini masih seru buat diikutin, dan adegan actionnya udah hampir sama kayak Daredevil Netflix. Tapi untuk masalah sadis sih masih dasar-dasar banget sih ini. Vibe-nya juga berasa dark. Ya semoga Marvel ada keinginan gitu ya, bikin per episode durasi jadi 1 jam, jangan di bawah 50 menit lah. Ya itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.